kali ini saya akan mengundang Bapak Suka Pradita ST selaku moderator. Kami persilakan. Pak Suka, apa kabar? Halo Mbak Karina, Alhamdulillah baik sekali. Oke, silakan Pak Suka. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya harap di sesi kali ini teman-teman masih semangat dan terus antusias walaupun ini sesi yang keempat ya rangkaian acara Merck Live Festival 2021. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Suka sebagai moderator yang akan memandu sesi kali ini dengan topik Navigate and Act Now, Renewable Energy for Better Sustainable Living. Isu perubahan iklim yang salah satunya diakibatkan oleh emisi karbon dari energi fosil menjadikan energi terbarukan menjadi isu yang sangat penting dalam transisi energi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menuju net zero emission target di tahun 2060 nanti. Nah, apakah Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup untuk menggantikan energi fosil yang ada saat ini? Dan apakah energi terbarukan mampu membantu Indonesia untuk mencapai net zero emission target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik untuk memenuhi aspek-aspek sustainable living. Tentunya hal tersebut akan kita bahas tuntas bersama pembicara yang luar biasa, yaitu Ibu Andrea Febi Wisna, STMT, dan sebelumnya saya selaku moderator izin untuk sekilas membacakan CV beliau. Ibu Febi menyelesaikan bachelor degree di Siakola University, Indonesia di tahun 94, kemudian melanjutkan double degree Master of Development Planning and Management Infrastructure ITB, dan Master of Environmental and Infrastructure Planning di Groningen, Belanda 2007. Sebelumnya, beliau sempat menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi, Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi, Kepala Subdirektorat Investasi dan Kerjasama Aneka EBT, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Bioenergi Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM. Karena saat ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari langsung saja kita sambut Ibu Andrea Febi Wisna selaku Direktur Bioenergi Dirjen EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Halo Bu Febi, apa kabar Bu? Kabar baik, selamat siang Mas Suka. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih Bu Febi sudah hadir di sesi kali ini. Baik Bu, sesuai dengan topik kita kali ini yaitu Navigate and Act Now, Renewable Energy for Better Sustainable Living. Langsung saja mungkin waktu dan layar kami persilakan kepada Bu Febi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mas Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Merck yang sudah mengundang Dirjen EBTKE dalam kegiatan Merck Live Festival 2021. Dan sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Dirjen EBTKE Bapak Dadan Kustiana yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir pada kegiatan ini. Dan saya juga menyampaikan salam sukses untuk penyelenggaraan Merck Live Festival 2021 dan juga Young Scientist Award. Baik, sesuai dengan permintaan manajemen, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan Navigate and Act Now Renewable Energy for Better Sustainable Living. Mungkin bisa langsung ke slide berikutnya. Kita sama-sama menyadari bahwa energi itu sudah menjadi kebutuhan vital kita ya. Namun karena umumnya sumber energi kita masih berasal dari energi fosil, maka energi ini merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar di planet ini setelah sektor kehutanan. Dan sebagai bagian dari komunitas global, pemerintah Indonesia juga sudah komit untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan komitmen Indonesia di dalam beberapa pertemuan internasional. Pada pertemuan UNFCCC COP21 tahun 2015, Indonesia sudah komit untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya kita sendiri
dan kemudian 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030 nanti. Nah, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam Nationally Determined Contribution atau yang kita sering sebut dengan NDC. Dan kemudian, maaf, masih di slide sebelumnya ya. Dan kemudian juga pada Leader Summit on Climate di April, Presiden juga sudah menyampaikan Indonesia membuka investasi untuk transisi energi melalui pengembangan biofuel, industri baterai lithium, dan juga kendaraan listrik. Jadi ini beberapa teknologi memang kita dorong untuk bisa mencapai NDC dan juga menuju net zero emission. Kemudian kemarin di November 2021 di dalam COP26 Glasgow, Presiden Jokowi juga kembali menekankan komitmen Indonesia dan pengurangan emisi dari sektor energi ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti pengembangan electric vehicle, kemudian juga pengembangan pembangkit listrik berbasis surya, kemudian juga pembangkit EBT lainnya termasuk biofuel, serta pembangunan industri yang berbasis energi bersih. Nah, dari pesan-pesan tersebut sebenarnya clear bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk bisa melakukan upaya-upaya transisi energi ke depan nanti. Nah, ini adapun prinsip dari net zero emission itu adalah, ini ada beberapa strategi yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai net zero emission. Yang pertama sekali adalah kita berupaya untuk bisa meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk di sini adalah bahan bakar nabati. Kemudian kita melakukan pengurangan energi fosil, karena sampai saat ini kurang lebih 90% dari penggunaan energi kita masih berbasis fosil. Nah, upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan kita menerapkan carbon tax dan trading, kemudian juga melakukan substitusi. Kalau di sektor transportasi kita sudah berhasil dengan biodiesel, ini kemudian di PLTU kita coba dorong dengan co-firing, kemudian juga kita akan melakukan retirement untuk PLTU. Jadi PLTU yang sudah sampai usia kontraknya itu tidak akan diperpanjang. Kemudian kita juga mendorong untuk pemanfaatan kendaraan listrik, juga kompor listrik ya. Kemudian untuk sektor-sektor yang memang kita tidak bisa lepas dari energi fosil, maka ini kita upayakan dengan pemanfaatan carbon capture and storage atau CCS maupun CCUS. Lanjut. Nah, ini sekilas mungkin terkait dengan target dan realisasi NDC sektor energi di tahun 2021. Kalau kita melihat di sini, energi itu mempunyai PR di tahun 2030 nanti untuk bisa menurunkan emisi sebesar 314 juta ton dengan upaya kita sendiri, kemudian dengan support dari internasional itu di angka 446 juta ton. Dan kemudian upaya-upaya yang dilakukan, aksi mitigasi yang dilakukan di sektor energi itu adalah pemanfaatan dari energi baru terbarukan, kemudian penerapan dari efisiensi energi, kemudian juga penerapan bahan bakar rendah karbon, kemudian juga penggunaan teknologi pembangkit bersih dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau kita melihat capaian yang ada saat ini, dari target dan realisasi, kalau kita melihat 3 tahun terakhir dari tahun 2019, untuk sektor energi, realisasinya itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Dan di tahun 2020, kita sudah mencapai 64 juta ton penurunan emisi di sektor energi. Nah, kemudian lanjut, kalau kita melihat bagaimana kondisi energi kita saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketergantungan kita terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Dan dari slide ini kita bisa lihat kalau sebelumnya kita sebagai negara pengekspor minyak, tetapi kemudian dari tahun ke tahun produksi kita terus turun, sementara di satu sisi konsumsi kita terus meningkat. Sehingga kalau kita melihat saat ini, kita sudah menjadi net importer oil, dan ini juga menyebabkan terganggunya neraca perdagangan kita karena impor dari bahan bakar yang cukup besar. Sehingga kita perlu mencari alternatif energi untuk bisa mengurangi impor dari bahan bakar ini dalam rangka kita
meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi kita. Kemudian kalau dari sisi bauran energi, di sini terlihat bahwa ketergantungan kita terhadap batu bara itu masih cukup besar. Jadi batu bara masih mendominasi pangsa pemanfaatan energi nasional. Kemudian kalau kita melihat dari pemanfaatan energi baru terbarukannya juga masih cukup rendah, yaitu di kisaran 11,2%. Nah, sementara tahun 2025 kita sudah mempunyai target untuk bisa meningkatkan pemanfaatan dari energi baru terbarukan kita menjadi 23%. Kemudian kita juga mengurangi pemanfaatan dari batu bara, kemudian juga minyak ya. Kemudian untuk yang gas alam juga kita dorong pemanfaatannya lebih tinggi karena ini juga termasuk salah satu energi yang lebih bersih dibandingkan dengan batu bara. Lanjut. Nah, kalau kita melihat potensi dari EBT kita tersebar sebenarnya cukup banyak potensinya. Kebetulan kita juga berada di daerah tropis, di daerah khatulistiwa. Jadi kalau kita melihat dari potensi surya itu cukup besar. Potensinya itu ada kurang lebih di angka 3.000-an gigawatt untuk surya. Tetapi kalau kita lihat pemanfaatannya itu baru di kisaran 194 megawatt ya. Jadi kalau kita melihat potensinya dalam gigawatt, pemanfaatannya kecil dan masih dalam satuan megawatt. Kemudian untuk air, di sini potensinya sebesar 94,6 gigawatt, kemudian pemanfaatannya itu baru kurang lebih 6 gigawatt. Kemudian untuk bioenergi, potensi kita itu ada kurang lebih di angka 56,9 gigawatt, pemanfaatannya baru di kisaran 1,9 gigawatt. Kemudian untuk yang angin, kita punya potensi 154 gigawatt, kemudian pemanfaatannya itu baru 154 megawatt. Kemudian untuk panas bumi, kita punya potensi 23.000 gigawatt dengan pemanfaatan kurang lebih 2,1 gigawatt. Kemudian untuk yang energi laut, ini kita juga karena kita daerah Archipelago ya, di laut juga kita punya sumber yang cukup besar, hampir 60 gigawatt, tetapi pemanfaatannya saat ini masih nol. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita ke depan. Di satu sisi energi fosil kita sudah semakin menipis, kebutuhan kita semakin tinggi, kita punya energi terbarukan yang sangat besar. Nah ini yang menjadi tugas kita bersama bagaimana kita mengembangkan energi terbarukan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan energi kita sehingga kita bisa tidak tergantung kepada energi fosil. Lanjut. Nah ini mungkin sekilas terkait kapasitas terpasang. Kalau kita melihat dari kapasitas terpasang untuk energi terbarukan ini di tahun 2020 itu kurang lebih di angka 10,5 gigawatt. Memang ini kalau kita lihat didominasi oleh hidro ya, pembangkit listrik yang berbasis tenaga air, kemudian panas bumi dan kemudian bioenergi. Sementara yang lain masih kecil. Dan kalau kita melihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di sini terjadi penambahan kapasitas pembangkit EBT itu kurang lebih di angka hampir 1,5 gigawatt dengan rata-rata penambahan sebesar 4% setiap tahunnya. Tetapi ini masih jauh dari target yang diharapkan di tahun 2025 yaitu 23% atau kurang lebih di angka 21. Jadi kita masih setengah 21 gigawatt. Jadi ini kita masih setengah jalan lah istilahnya, baru 10 gigawatt yang kita capai. Kita harus menuju ke 21 gigawatt di dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun. Ini yang menjadi PR buat kita. Dan ini ada beberapa penambahan kapasitas untuk pembangkit di tahun 2021. Dan kemudian kita juga sudah mempunyai rencana umum pembangkit tenaga listrik ya RUPTL, di mana ini merupakan salah satu RUPTL yang green yang selama RUPTL ini ada. Jadi RUPTL 2021 hingga 2030 ini, di mana dari rencana pembangkitan tenaga listrik tersebut, 51,6%-nya itu berbasis energi terbarukan. Dan ini yang harapan kita mudah-mudahan menjadi
salah satu upaya kita untuk bisa mencapai target emisi kita di tahun 2030 nanti. Jadi kurang lebih nanti di tahun 2030 itu akan ada 31 gigawatt pembangkit yang berbasis EBT. Lanjut. Nah ini tadi mungkin saya tidak mengulang lagi ya, ini penambahan kapasitas di tahun 2021 ya, jadi ada 71 megawatt nantinya yang akan berasal dari PLTA, kemudian dari bioenergi diharapkan ada 19,5, kemudian dari pembangkit listrik berbasis mikrohidro itu ada 71, kemudian dari PLTS atap itu ada 17,8, kemudian juga dari panas bumi ada kurang lebih 55 megawatt nantinya tambahan di mudah-mudahan di akhir 2021 Desember bisa tercapai, meskipun kalau sampai saat ini ada beberapa yang delay memang karena pandemi, beberapa konstruksinya tidak berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah peta jalan kita transisi energi untuk pembangunan berkelanjutan dalam rangka menuju net zero emission. Jadi dalam rangka pencapaian target dekarbonisasi kita pada tahun 2060 diharapkan kita bisa mencapai net zero emission dengan upaya kita sendiri, dan jika ada bantuan dari negara-negara asing mungkin kita bisa mencapai target net zero emission ini lebih cepat. Dan ini pemerintah sudah menyusun roadmap dari tahun 2021 hingga tahun 2060, meskipun ini sangat-sangat dinamis karena ini akan terus bergerak ya, teknologi-teknologi yang akan kita perkenalkan, kemudian mungkin akan ada perubahan-perubahan ke depan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 dalam rangka pencapaian 23% itu adalah dari sisi regulasi. Diharapkan di tahun 2021 kita bisa menyelesaikan Perpres EBT. Ini juga masih dalam proses. Mudah-mudahan di beberapa minggu terakhir di tahun 2021 nanti Perpres ini bisa selesai. Kemudian juga penyelesaian Perpres retirement untuk batu bara. Kemudian juga untuk co-firing PLTU. Jadi co-firing ini karena kita tahu pembangkit-pembangkit dari PLTU yang ada kan umumnya menggunakan PLTU kita kan menggunakan batu bara dan cukup dominan. Nah untuk itu dalam rangka kita mengurangi emisi, upaya yang kita lakukan adalah kita melakukan substitusi parsial dari bahan bakarnya. Jadi batu baranya kita lakukan co-firing dengan biomasa, sehingga nanti kita tidak perlu investasi baru untuk pembangkit EBT, tetapi kita tetap menggunakan pembangkit yang ada, namun bahan bakar yang kita gunakan itu sudah bahan bakar yang lebih bersih dengan mencampurkan dengan batu bara. Nah ini juga permennya sedang kita godok, mudah-mudahan juga bisa segera keluar. Kemudian juga kita mendorong clean coal teknologi, kemudian juga mendorong konversi PLTD ke gas ataupun ke EBT untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Kemudian di tahun 2022 harapan kita untuk sisi regulasi kita bisa menyelesaikan undang-undang EBT, kemudian juga kita mendorong pemanfaatan dari kompor listrik, ini harapannya bisa di angka 2 juta rumah tangga, yang akan menggunakan kompor listrik di tahun 2022. Kemudian tahun 2024 ini diharapkan kita bisa melakukan interkoneksi ataupun smart grid dan smart meter. Kemudian diharapkan nantinya di tahun 2025 target EBT 23% ini bisa dicapai dengan didominasi oleh pembangkit listrik berbasis surya. Karena memang saat ini PLTS harganya sudah sangat-sangat kompetitif dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa untuk PLTS ini. Kemudian untuk tahun 2026 hingga tahun 2030, dan di sini diharapkan nantinya EBT itu bisa naik mencapai di angka 26,5% yang didominasi oleh pembangkit hidro, panas bumi, dan juga PLTS.
Selain itu kita juga terus mendorong untuk pemanfaatan EV, kemudian juga EV diharapkan bisa 2 juta mobil di tahun 2026 hingga 2030. Kemudian untuk motor listrik itu diharapkan bisa mencapai angka 13 juta. Kemudian juga kita mendorong untuk bahan bakar gas, ini diharapkan ada 300.000 sambungan untuk yang bahan bakar gas. Kemudian juga kemudian untuk juga jar gas untuk 10 juta rumah. Kemudian juga didorong pemanfaatan dari DME. Nah, ini nanti yang bahan bakar yang coal ini nanti akan semakin berkurang pemanfaatannya, tetapi nanti kita akan memanfaatkan batu bara itu menjadi DME, menjadi pengganti dari LPG, karena LPG saat ini juga kita impor cukup besar. Kemudian untuk tahun 2031 hingga 2035, di sini kita sudah mulai melakukan retirement untuk PLTU, tahap pertamanya untuk yang jenis subkritikal. Kemudian juga diharapkan di tahun 2031 itu sudah tidak ada lagi PLTD, jadi program konversi PLTD itu sudah selesai, jadi di tahun 2031 nanti PLTD itu sudah digantikan oleh pembangkit berbasis gas ataupun yang menggunakan EBT. Kemudian kita juga sudah mulai memperkenalkan pemanfaatan hidrogen untuk listrik di tahun 2021 dan pemanfaatan baterai ini terus sudah mulai meluas pemanfaatannya. Nah, diharapkan di tahun 2035 nanti EBT itu bisa di angka 57% yang didominasi oleh hidro dan panas bumi ya. PLTS, hidro dan panas bumi. Kemudian tahun 2036-2040 ini juga kita akan melakukan retirement PLTU tahap kedua untuk yang subkritikal, kritikal dan sebagian superkritikal juga akan kita lakukan retirement. Nah, di sini diharapkan 2040 kita sudah bisa mencapai EBT di angka 66% yang didominasi oleh PLTS, hidro dan juga bioenergi. Kemudian untuk tahun 2041-2050, nah di sini kita harapkan kita juga sudah bisa mengintroduce untuk yang pembangkit berbasis arus laut, kemudian juga PLTN, kemudian juga diharapkan di tahun 2050 ini EBT sudah mencapai angka 93%. Dan di tahun 2060 nanti mudah-mudahan kita bisa mencapai persentase dari EBT itu sebesar 100%. Lanjut. Nah, untuk bisa mencapai semua target tersebut tentunya dibutuhkan investasi, dan dari hitung-hitungan kita sementara saat ini tentunya tergantung kepada asumsi-asumsi yang digunakan. Jumlah investasi yang kita butuhkan untuk bisa mencapai net zero emission di tahun 2060 itu adalah kurang lebih di angka 1 triliun US dollar atau kurang lebih di angka 25 juta US dollar. Lanjut. Nah, ini beberapa, kalau kita melihat tadi upaya-upaya yang dilakukan memang tidak mudah kalau kita melihat dari target, kemudian capaian kita mengapa masih rendah, karena memang kalau kita melihat tantangannya cukup besar ya, dari sisi harga dari harga dari EBT ini juga masih cukup mahal, kemudian sifatnya yang intermittent ya, kemudian juga saat ini support dari lembaga-lembaga perbankan atau finansial itu juga masih cukup rendah, sumber-sumber pembiayaan juga masih kurang, sehingga ini ada beberapa upaya yang kita lakukan, yaitu dalam rangka mendorong EBT ini adalah menyelesaikan kerangka regulasi seperti yang tadi sudah saya uraikan juga, kemudian juga melakukan eksplorasi dan survei yang berbasis biaya pemerintah, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian juga menyediakan data yang akurat sehingga memudahkan investor untuk bisa masuk, kemudian juga mendorong aplikasi inovasi teknologi. Kemudian selain itu kita juga mengharapkan peran dari stakeholder untuk juga bisa mensupport pengembangan EBT ini, baik dari akademisi, kemudian dari badan usaha, dan juga dari masyarakat. Lanjut. Kemudian kalau kita melihat bagaimana sih dampak COVID terhadap pengembangan EBT global.
Nah, ini mungkin yang lanjut cukup menarik mungkin ya. Kalau kita melihat ini dari hasil survei dari IEA, ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID, ini terlihat bahwa total permintaan energi itu pada umumnya turun sebesar 6%. Kemudian pemanfaatan minyak juga turun 9%, batu bara turun 8%. Di sini kapasitas PLTU menjadi turun kurang lebih 10%. Kemudian gas juga turun 5%. Dan yang menariknya di sini adalah kalau kita melihat pengembangan EBT-nya itu malah naik kurang lebih 1%. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, memang untuk beberapa teknologi seperti tadi yang saya sampaikan, PLTS ini saat ini sudah sangat-sangat murah. Kemudian juga energi baru terbarukan ini menjadi pilihan investasi untuk pengembangan pembangkit listrik baru. Karena hal ini juga didukung oleh tren lembaga-lembaga finansial yang saat ini juga sudah menghentikan pendanaan untuk proyek-proyek energi fosil. Jadi ke depan semakin terbuka pendanaan untuk proyek-proyek EBT ini. Lanjut. Kemudian ini adalah tren global untuk mendorong EBT. Jadi kalau kita melihat dari Green Recovery Strategy, salah satu upaya yang dilakukan adalah dari sektor regulasi itu adalah pengembangan EBT itu menjadi prioritas. Jadi dalam rangka kita menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Kemudian untuk sektor investasi juga ini kita mendorong investasi masif dan dukungan dari pihak swasta untuk pengembangan EBT, termasuk juga mobilisasi pendanaan dari sumber-sumber internasional. Dan saat ini juga untuk Indonesia cukup banyak negara-negara donor yang akan mensupport program EBT. Kemudian juga mendorong inovasi teknologi energi terbarukan, kemudian juga adanya kesadaran untuk beralih ke produk-produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Lanjut, ini waktunya habis ya, Mas? Ya, tersisa 3 menit lagi, Bu. Nggak apa-apa, silakan dilanjut lagi. Oke, nah ini mungkin beberapa peluang pengembangan EBT dalam konteks Green Recovery, yaitu yang pertama sekali adalah pengembangan EBT ini bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru, kemudian juga adanya kesadaran dari masyarakat ya untuk bisa memilih energi yang lebih bersih dan terjamin, sehingga memang ke depan diharapkan pengembangan EBT ini juga menjadi lebih baik. Kemudian juga ada perubahan dalam iklim moneter, di mana bank-bank sentral juga sekarang sudah menurunkan biaya modal untuk proyek-proyek infrastruktur, sehingga peluang untuk EBT ini juga menjadi lebih besar. Lanjut, mungkin kita cepat saja. Nah, ini mungkin aksi kontribusi dari komunitas ya, apa sih yang bisa dilakukan sih sebenarnya? Nah, untuk komunitas, untuk kita apa sih yang bisa kita lakukan ya? Pertama sekali kita bisa menggunakan bahan bakar yang berbasis nabati. Kalau sekarang mungkin di Indonesia pilihannya cuma ada biodiesel, tapi ke depan nanti kita juga akan dorong untuk bioetanol, nanti juga ada produk green diesel, green gasoline, bahkan kita kemarin sudah berhasil untuk uji coba untuk bioaftur. Jadi ke depan juga mudah-mudahan kita juga bisa menghijaukan bahan bakar untuk sektor transportasi. Kemudian pemasangan rooftop, kemudian juga, nah ini juga diharapkan kalau yang rooftop ini peran serta dari masyarakat untuk bisa memanfaatkan atap-atap yang idle dengan memasang rooftop, dengan memasang PLTS, kemudian juga bisa dengan penggunaan EV, kemudian juga pemanfaatan kompor listrik, juga pemanfaatan biogas khususnya untuk rumah tangga. Oke, baik. Ini mungkin hanya sekilas saja. Nanti Bapak Ibu bisa melihat apa sih manfaat ketika kita menggunakan biofuel, seberapa banyak emisi yang bisa kita turunkan. Lanjut. Kemudian juga kalau kita menggunakan lanjut PLTS. Nah, ini juga di sini beberapa program kita untuk mendorong PLTS, baik itu yang rooftop ya. Nah, emisi yang diturunkan juga cukup besar kalau kita bisa menggunakan secara masif. Lanjut. Kemudian, nah ini untuk yang program kendaraan bermotor listrik maupun kompor listrik juga kita bisa menurunkan emisi dengan kita
ikut menggunakan motor listrik ataupun mobil listrik maupun kompor listrik. Lanjut. Nah, kemudian, ini yang juga tidak kalah pentingnya, ini adalah dalam rangka kita menurunkan emisi gas rumah kaca, ini adalah salah satunya bagaimana kita juga menggunakan energi itu secara efisien atau secara hemat. Jadi kita bisa memilih peralatan-peralatan hemat energi. Saat ini kalau Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman membeli peralatan listrik, jangan lupa untuk melihat label hemat energinya. Beberapa produk sudah ada, tahun 2021 ini sudah ada untuk kulkas, kemudian penanak nasi, kemudian kipas angin, kemudian juga untuk AC. Harapan kita nanti 2022 ini bisa lebih banyak lagi produk-produk listrik kita yang sudah menggunakan label hemat energi. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah perubahan perilaku, bagaimana kita menggunakan listrik seefisien mungkin. Lanjut. Kemudian ini mungkin sekilas saja bagaimana peluang energi baru terbarukan ke depan sebagai green job ya, dan ini bisa menjadi salah satu disrupsi bisnis masa depan. Jadi ya harapan kita nanti akan banyak startup EBT yang muncul yang bisa juga mendorong pengembangan EBT, dan uniknya karena EBT ini sumbernya tersebar, kemudian bisa berada dimanapun. Nah, ini kita bisa bangun dalam skala-skala kecil sehingga generasi muda, anak-anak muda, bisnismen yang ini ya, yang awal-awal pemula ini juga nanti bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan bisnis energi baru terbarukan. Baik, mungkin sebagai penutup. Jadi ini sebagai penutup ya. Jadi untuk pemerintah sangat concern untuk mendorong upaya transisi energi ini. Jadi kita ada 3 target besar yang harus kita capai, 23% EBT di tahun 2025, kemudian target 29% emisi kita di tahun 2030, dan net zero emission kita di tahun 2060. Nah, upaya untuk mencapai itu salah satunya adalah dengan pengembangan EBT dan juga penggunaan energi yang secara efisien. Kemudian tentunya dalam kita mencapai net zero emission dan menerapkan transisi energi ini dibutuhkan infrastruktur, kemudian teknologi dan pembiayaan. Nah, harapan kita mudah-mudahan sinergi antar semua pihak ini cukup baik sehingga semua yang sudah kita targetkan ini bisa tercapai ke depannya. Terima kasih.